dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran Syariah. Pertama, Starbucks awal mulanya memasuki pasar Australia pada tahun 2000, tetapi menutup 70% lokasinya pada tahun 2008. Rantai tersebut berujung untuk merencanakan dengan budaya kopi Australia yang kuat. Namun, konsumen yang lebih mudah dengan pola pikir yang lebih global mungkin membantu mendorong pertumbuhan baru. Analisis strategi bisnis Starbucks. Analisis strategi bisnis Starbucks di Australia membutuhkan pendekatan STP atau segmenting, targeting, positioning, marketing atau mix 4P dan analisis SWOT. Di samping itu, ada beberapa faktor yang menyebabkan Starbucks menghadapi tantangan dalam ekspansinya di pasar Australia. Yang pertama ada STP, segmentation. Starbucks umumnya menargetkan konsumen kelas menengah ke atas yang menghargai kualitas, kenyamanan, dan pengalaman minum kopi premium. Namun, di Australia, minuman kopi sudah menjadi bagian budaya lokal yang khas, dengan preferensi kuat terhadap kopi spesialisasi yang disediakan oleh kafe-kafe lokal. Yang kedua ada targeting, penempatan target. Starbucks menargetkan kaum urban, muda, pekerja profesional, dan mahasiswa yang menginginkan pengalaman nongkrong stabil menikmati kopi. Sayangnya, segmen ini juga sudah dilayani dengan baik oleh bisnis kafe independen dan merek lokal, namun menawarkan kopi berkualitas tinggi dengan harga lebih kompetitif. Yang ketiga ada positioning, posisi pasar di pasar global. Starbucks diposisikan sebagai tempat yang menawarkan pengalaman bersantai dengan kopi premium. Di Australia, citra ini bersaing dengan persepsi masyarakat yang lebih menghargai kafe lokal yang menawarkan cita rasa kopi khas Australia dan suasana profesional yang sulit ditiru oleh rantai kafe internasional. Lalu ada marketing mix. Yang pertama, Starbucks menawarkan kopi dan minuman khasnya dengan berbagai ukuran serta makanan-makanan ringan seperti roti dan yang lainnya. Di Australia, di mana konsumen lebih memilih kopi berkualitas tinggi dan memiliki standar cita rasa yang khas, produk Starbucks terkadang dinilai kurang memenuhi ekspektasi. Lalu ada strategi kekuatan. Starbucks memiliki brand yang kuat dan diakui secara global, namun penawaran produk premium yang konsisten. Juga Starbucks dikenal sebagai pelopor tempat nongkrong nyaman dan akses wifi yang kuat. Peluang Starbucks dapat memanfaatkan tren minum kopi sebagai gaya hidup dengan menawarkan produk yang lebih sesuai dengan citra rasa lokal, memandang pemasok lokal untuk meningkatkan kualitas kopi, atau menawarkan menu eksklusif dapat membantu mereka mendapatkan kepercayaan konsumen. Ancaman Starbucks menghadapi persaingan ketat dari kafe-kafe lokal independen yang sudah memiliki tempat di hati konsumen Australia. Selain itu, budaya Australia adalah minum kopi lebih cenderung mendukung bisnis lokal yang mempersulit rantai internasional untuk diterima. Kekurangan adaptasi dengan preferensi lokal. Starbucks lambat beradaptasi dengan cita rasa kopi yang disukai konsumen Australia. Yang kedua, atau tugas UTS yang kedua adalah kebijakan perdagangan yang beralih dari pasar bebas menuju free housing, yaitu preferensi perdagangan berdasarkan hubungan geopolitik membawa dampak signifikan terhadap strategi pemasaran perusahaan-perusahaan yang berpreferensi secara global. Pemasaran perusahaannya, pemilihan pasar target, dan diversifikasi pasar. Yang pertama, dampak kebijakan ini menuntut perusahaan untuk mengevaluasi ulang negara-negara targetnya berdasarkan hubungan geopolitik. Perusahaan mungkin harus mengalihkan fokus dari pasar di negara yang dianggap kurang bersahabat menuju pasar yang berada dalam lingkungan free housing.
Tanggapan perusahaan mengembangkan pasar di negara-negara yang merupakan sekutu strategi memiliki hubungan politik yang baik. Yang kedua, ada penyesuaian rantai pasok dari sumber bahan baku. Sumber rantai pasok global yang sebelumnya optimal dari sisi biaya sekarang perlu disesuaikan berdasarkan negara asal yang memiliki selera secara geopolitik. Hal ini bisa mengakibatkan kenaikan biaya karena keterbatasan sumber bahan baku atau kenaikan dari negara tertentu. Tanggapan perusahaan mengalihkan rantai pemasok ke negara multi-fringhorinya untuk menghindari resiko tarif dan hambatan lainnya. Yang ketiga, strategi penetapan harga dan biaya produksi. Dampak kenaikan biaya produksi dari terjadi akibat perubahan rantai pemasok dan karena harus membayar tarif tambahan. Akibatnya, perusahaan mungkin menghadapi tantangan dalam menjadi harga tetap mengkompetitif di pasar tertentu. Lalu diversifikasikan sumber daya dan rantai pasok. Untuk menjaga keberlanjutan operasi, perusahaan bisa memverifikasikan sumber bahan baku dan lokal produk sebagai negara mitra, mengurangi ketergantungan pada satu negara, meminimalisirkan resiko. Yang keempat, pengembangan produk yang mengadopsi preferensi lokal. Dalam referensi kebijakan fringhorsi, perusahaan perlu lebih mensensitifkan terhadap kebutuhan pasar lokal. Fringhorsi yang mengartikan pasar bebas membuat perusahaan perlu menyesuaikan strategi pemasaran dan rantai pemasok mereka sesuai dengan pertimbangan geopolitik, menyelaraskan pasar target, mengembangkan kemitraan dengan negara memiliki hubungan baik, serta menyesuaikan produk dan pesan merek sesuai kebutuhan pasar lokal. Dan langkah kunci untuk mempertahankan daya saing di tengah perubahan ini, fleksibilitas dalam menanggapi kebijakan ini akan menjadi keunggulan bagi perusahaan dan menghadapi dinamika perdagangan internasional yang semakin kompleks. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.